Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya, Ibu mau tanya, mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan sunnah? Ya, mungkin kamu? Ya, mungkin Putri, apa itu sunnah? Apabila dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Oke. Sunnah adalah suatu hal yang apabila dikerjakan mendapat pahala, namun apabila ditinggalkan tidak apa-apa atau tidak mendapat dosa. Namun sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita akan mengetahui KI, KD, dan tujuan dari materi pembelajaran ini. KI-nya adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian, KD yang kita bahas pada materi hari ini yaitu 2 KD. Pertama, KD 3.1, yaitu kalian harus dapat mengidentifikasi tentang macam-macam sunnah yang akan kita pelajari. Di antaranya sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririah, dan hamimiyah. Kemudian KD yang selanjutnya yaitu mempresentasikan contoh-contoh dari macam-macam sunnah tersebut. Jadi nanti di akhir pembelajaran Ibu akan minta kalian membuat kelompok, kemudian kalian akan Ibu tugaskan untuk mencari contoh-contoh dari 4 sunnah tersebut selain yang nanti akan Ibu sebutkan, dan kalian akan mempresentasikannya di hari yang akan datang. Lalu tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, menjelaskan pengertian sunnah qauliyah. Nanti akan Ibu jelaskan sedikit. Lalu yang kedua, menjelaskan pengertian sunnah fi'liyah. Yang ketiga, mendeskripsikan pengertian sunnah takririah. Dan yang keempat, menerangkan pengertian sunnah hamimiyah. Nah, untuk mencapai KD yang 4 ini, maka kalian akan harus memahami apa maksud-maksud dari keempat sunnah tersebut. Oleh karena itu, Ibu akan sedikit menjelaskan sebagai bahan pengetahuan kalian. Pertama, sunnah qauliyah, lalu sunnah fi'liyah, sunnah takririah, dan sunnah hamimiyah. Oke, Ibu jelaskan dulu. Sunnah yang dimaksud di sini bukan hanya yang tadi dijawab oleh Putri, tapi ini semua berhubungan dengan apa-apa yang dulu dikatakan atau dilakukan, juga ditetapkan oleh Rasul kita, yaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, dan dapat kita amalkan, yang semoga bisa menjadi ibadah untuk kita ya. Yang pertama, Ibu akan jelaskan tentang sunnah qauliyah. Yang dimaksud dengan sunnah qauliyah adalah bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad yang berisi berbagai tuntutan dan petunjuk syarat, peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah, baik yang berkenaan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Jadi yang dimaksud dengan sunnah qauliyah apa? Sunnah qauliyah yaitu
Dengan kata lain, sunnah Nabi yang hanya berupa ucapannya saja, baik dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah, cegahan maupun larangan. Maksudnya apa? Ini berupa hadis Nabi yang dijelaskan berupa perkataan Nabi. Ketika Nabi berkata berupa anjuran, perintah ataupun larangan, maka itu disebut dengan sunnah qauliyah. Contoh, pada hadis tentang doa Nabi Muhammad kepada orang yang mendengar, menghafal dan menyampaikan. Kemudian hadis tentang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, hadis tentang persatuan orang-orang yang beriman. Oke, sedikit ibu beri contoh. Ibu beri contoh untuk yang nomor 2. Hadisnya yang sudah pernah kalian dengar, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya. Jadi hadis tersebut merupakan bagian dari sunnah qauliyah, yang berarti hadis itu berupa ucapan perintah Rasulullah atau anjuran kepada orang-orang yang belajar Al-Quran bahwa belajar Al-Quran itu baik. Tetapi lebih baik lagi kalau kita mengamalkan apa isi Al-Quran tersebut. Oke, sunnah qauliyah sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Kalau tadi qauliyah itu apa yang dikatakan, yang diucapkan, yang dilarang oleh Nabi Muhammad, sedangkan sunnah fi'liyah adalah perbuatan Nabi, berarti apa-apa yang dilakukan oleh Nabi. Berupa apa? Berupa contoh. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan bagi kita semua. Nabi Muhammad itu role model. Nabi Muhammad itu contoh yang bisa kita contoh. Maka segala perbuatan Nabi yang kita contoh itu termasuk ke dalam sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah dapat diartikan dengan segala perbuatan Nabi yang diberitakan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah dan lain-lain, seperti melaksanakan sholat, manasik haji dan lain-lain. Nah, di sini dijelaskan bahwa perbuatan Nabi yang diberitakan oleh para sahabat. Kenapa diberitakan oleh para sahabat? Karena tidak semua sahabat melihat apa yang Nabi lakukan. Oke, sebagai contoh, pada sholat tarawih, kita tahu ya, sekarang itu orang sholat tarawih ada yang 8 rakaat dan ada yang 20 rakaat. Lalu yang benar yang mana, Bu? Keduanya benar. Karena apa? Karena keduanya dicontohkan oleh Nabi dan masuk ke dalam sunnah fi'liyah. Ada seorang sahabat yang melihat Nabi sholat tarawih dengan 8 rakaat. Ada juga sahabat lain yang melihat Nabi Muhammad melakukan sholat tarawih 20 rakaat. Jadi dua-duanya betul dan dua-duanya termasuk ke dalam sunnah fi'liyah. Kemudian pada sunnah fi'liyah ada ciri-cirinya. Sunnah fi'liyah akan terdapat kata kana, yakunu, atau ro'aitu, atau ro'aina. Kana yakunu, ketika seorang sahabat melihat Nabi, maka ia akan berkata kana yakunu, aku melihat ketika Nabi sedang mengerjakan. Atau ro'aitu, ro'aina, aku melihat Nabi. Nah, itu adalah ciri-cirinya. Contoh sunnah fi'liyah yang pertama, hadis tentang tata cara sholat di atas kendaraan. Kemudian hadis tentang tata cara sholat. Yang terakhir, hadis tentang tata cara manasik haji. Hadisnya nanti kalian bisa lihat di buku masing-masing ya. Selanjutnya, sunnah takririyah. Sunnah takririyah yaitu segala ketetapan Nabi Muhammad terhadap apa yang datang dan dilakukan sahabatnya. Sunnah takririyah dapat diartikan sebagai penetapan Nabi terhadap apa yang datang dan dilakukan sahabatnya. Beliau membiarkan dan mendiamkan apa yang dilakukan sahabatnya tanpa memberikan penegasan berupa membenarkan atau menyalahkan. Sebagai contohnya, hadis tentang daging dab atau sejenis biawak, dan yang selanjutnya hadis tentang tayamum. Jadi suatu hari pada sebuah pertemuan, Nabi Muhammad pernah disuguhi daging biawak oleh salah satu sahabat. Tetapi pada saat itu Nabi Muhammad tidak memakan daging biawak itu.
Namun beliau juga tidak melarang para sahabatnya untuk memakan daging biawak tersebut. Dan yang terakhir adalah sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah yaitu sesuatu yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah takririyah, salah. Yang dimaksud dengan sunnah hamiyah adalah apa-apa yang dulu dikehendaki oleh Nabi Muhammad, namun beliau tidak sempat untuk melakukan apa yang beliau inginkan. Contoh, dulu semasa Nabi Muhammad masih hidup, beliau berkeinginan untuk melaksanakan puasa sunnah pada tanggal 9 Asyura. Qadarullah, Nabi Muhammad belum sempat melakukannya hingga beliau meninggal dunia. Nah, itu termasuk ke dalam sunnah hamiyah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, sekarang Ibu ulang ya. Tadi sunnah Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi empat. Sekarang kamu coba, Ahmad, yang pertama sunnah apa? Oke, kamu Nisa, apa yang dimaksud dengan sunnah qauliyah? Bagus. Terus yang di belakang, Riza, yang kedua sunnah apa, Riza? Bagus, sunnah fi'liyah. Selanjutnya Rizky, apa yang dimaksud dengan sunnah fi'liyah? Oke, bagus. Selanjutnya Farhan, sunnah ketiga apa, Farhan? Oke, selanjutnya Zul, apa yang dimaksud dengan sunnah takririyah? Oke, terakhir Sifa, yang keempat sunnah apa? Oke, Gani, apa yang dimaksud dengan sunnah hamiyah? Nah, sekarang silahkan dibuka buku paket kalian masing-masing tentang sunnah Nabi Muhammad SAW di bab 8. Baca dengan teliti, kemudian Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Oke, sudah semua. Jika sudah selesai, ingat yang tadi Ibu ucapkan di awal. Untuk memenuhi KD 4.3, maka Ibu meminta kalian untuk membuat kelompok. Sekelas ini ada berapa anak? 28, Bu. Dari 28 anak silahkan dibagi 4. Kemudian tiap kelompok, kayaknya ini perbaris cukup deh. Yang ini sunnah qauliyah, yang ini sunnah fi'liyah, yang ini sunnah takririyah, yang ini sunnah hamiyah. Silahkan kalian bahas tentang sunnah-sunnah tersebut, buat slide, kemudian cari contohnya selain dari yang Ibu telah contohkan dan juga selain yang ada di buku. Di pertemuan yang selanjutnya, giliran kalian yang mempresentasikan, maju ke depan tiap kelompok. Siap semuanya? Oke, kalau begitu cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.